sini sekarang kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu ini masih sama, contohnya masih lanjut dari yang tadi ya, dan di sini dia ada kesempatan investasi, yaitu investasi yang diperkirakan akan menghasilkan NPV sebesar 200 juta dan menerbitkan saham baru dengan menanggung flotation cost sebesar 3%. Nah, ini dia datanya masih sama seperti yang tadi itu, yang data di awal tadi. Nah, maka neraca baru perusahaan itu akan menjadi seperti ini. Jadi kasnya dia tetap 50, dan PV ini di modul itu dia salah ketik lagi ya, dia salah tulis. Harusnya PV investasi itu adalah ini 1169, lalu aktiva lainnya 7000, benar. Jadi totalnya ini bukan lagi 8250 tapi 8219. Nah, karena di sini ada perubahan modalnya, jadi modal sendiri lama ini harusnya adalah 7219, dan jadi totalnya adalah 8219. Kalau 1000 kali 16 itu dari nah, jadi ini karena dia dipotong dari ini. Awalnya kan dia nilainya adalah 1200, itu karena dia tidak memperhitungkan nilai flotation cost. Nah, kalau dia memperhitungkan nilai flotation cost 3%, berarti itu dikurangi 3%. Akhirnya PV investasinya adalah sebesar itu, sebesar 1169. Terus ini ya perubahannya, jadi di sini kuis tugas Mbak, jadi dikumpulkannya hari ini maksimal jam 12. Jadi nanti saya kasih soalnya habis kuliah, terus ngumpulinnya hari ini sampai tengah malam. Iya, ini kan kemarin kan nggak pernah saya kasih tugas, jadi kuisnya hanya sekali ini, nanti udah nggak ada kuis lagi. Modul 6 Mbak Rindi. Iya. Nah, jadi setelah memperhitungkan adanya flotation cost, itu kan akhirnya sahamnya kan maksudnya kekayaannya sekarang adalah menjadi 8219. Nah, ini berasal dari untuk yang saham lama 7219 dan saham barunya 1000. Ini tinggal mencari selisihnya aja. Jadi akhirnya didapatkan nilainya 8219. Oh Mbak, ini bukan 9, ini bukan 1969, 1164 yang benar. Jadi itu di modul itu salah ketik. Jadi ini 1164 dan nilainya ini adalah 8214. Gitu. Nah, bisa dilihat kan kalau ternyata jumlah
dengan ini, dengan memperhitungkan adanya flotation cost ini, dia jumlahnya menjadi lebih kecil, padahal lebih kecil daripada nilai yang awal tadi 8.250. Sehingga di sini akhirnya dia berpendapat bahwa saham tidak perlu menerbitkan saham baru atau dividen, karena itu malah akan mengurangi nilai perusahaan, karena kita harus membayar flotation cost, ada biaya tambahan yang harus kita bayar ke pihak lain, dan itu dianggapnya tidak menguntungkan. Jadi sebaiknya itu kita tidak perlu menerbitkan saham baru, dan dividen itu seharusnya dibagi sekecil mungkin sejauh dana bisa dipergunakan dengan menguntungkan. Oh, ini bukan 0,03, maksudnya 3% dari 1.200 itu, Mbak. Jadi dicari dulu 3%-nya dari 1.200 itu kan 36. Nah, selanjutnya 1.200 dikurangi 36, hasilnya 1.164. Jadi gini. Jadi rumusnya gitu. Enggak susah kok, Mbak, soalnya juga cuma 2. Itu jadi gimana, sudah bisa mengerti kan? Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu dana yang bisa dibagikan sebagai dividen. Nah, di sini menurut teori keuangan, hitungannya cuma 1, Mbak. Nggak sulit, nanti kan bisa buka buku, bisa buka Google. Nah, 1 lembar aja cukup. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini dana yang bisa dibagikan sebagai dividen. Nah, menurut teori keuangan itu ada rumusnya bahwa D atau dividen itu sama dengan E. E ini adalah laba setelah pajak atau IT atau earning after tax ditambah dengan penyusutan dikurangi investasi pada aktiva tetap dikurangi dengan penambahan modal kerja. Gimana? Oh, ini masih membahas hitungan yang tadi ya. 3/100 dikalikan 1.200
hasilnya adalah 36, Mbak. Lalu 1200 dikurangi 36. Iya bener, Mbak, salah setengah. Oke, sekarang saya lanjutkan ke sini lagi ya. Terus, dana yang bisa dibagikan sebagai dividen itu merupakan kelebihan dana yang diperoleh dari operasi perusahaan. Operasi perusahaan itu kan adalah E plus penyusutan. Ini earning after tax plus penyusutan di atas keperluan investasi pada aktiva tetap dan juga modal kerja untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Nah, tapi dalam praktiknya dana yang bisa dibagikan sebagai dividen itu dia hanya tercermin dari E, earning after tax, atau IT itu yang ada di neraca itu ya, sebagai ukuran jumlah maksimum dana yang dibagikan sebagai dividen. Nah, jadi misalnya dividen yang dibagikan adalah 40% dari E. Nah, dan ini berarti 60% digunakan untuk menambah dana dari penyusutan untuk investasi pada aktiva tetap dan penambahan modal kerja. Seperti itu. Jadi dalam aplikasinya gitu ya, berapa sih dana yang bisa dibagikan sebagai dividen itu tuh kita bisa lihat dari neraca, dan itu ada di rekening laba setelah pajak atau earning after tax. Selanjutnya di sini ada istilah yaitu stabilitas dividen dan residual decision of dividend. Nah, residual decision of dividend ini merupakan isinya yaitu besarnya dividen yang dibagikan itu akan dipengaruhi oleh ada tidaknya kesempatan investasi yang menguntungkan. Nah, sejauh terdapat kesempatan investasi yang menguntungkan atau dalam artian yaitu investasi yang diharapkan akan memberikan NPV yang positif, maka dana yang diperoleh dari operasi perusahaan itu akan dipergunakan untuk mengambil investasi tersebut. Dan kalau terdapat sisa, barulah sisa tersebut dibagikan sebagai dividen. Jadi berdasarkan ini, itu adalah kita yang pertama, prioritasnya itu adalah kita ambil investasi terlebih dahulu, baru kalau ada sisa itu nanti yang akan dibagikan sebagai dividen. Iya Mas Aris, selamat malam. Belum Mbak Yusni. Nah, selanjutnya apabila kita menurut sama teori ini, berarti kan pola pembayaran dividen itu akan menjadi